tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumahmu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan Puji Syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 169.
Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita awali dengan membuka lagu Mada Bakti 169. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Kita siapkan Mada Bakti 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus kita ini. Selamat berjumpa pula dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita lewat Ekaristi ini. Pada hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka Hari Minggu Biasa yang ke-15. Dan lewat sabda-sabda Allah yang kita akan dengarkan bersama, Allah mempertegas kepada kita agar kita sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan karenanya kita juga diajak secara lebih teliti untuk melihat siapakah sesama kita. Pada kesempatan ini juga kita akan membawa dalam doa-doa kita bersyukur bersama dengan Papa atau Opa Albert Nurhamzah yang merayakan ulang tahunnya. Juga kita bersyukur atas berkat dan perlindungan kesehatan bagi Ibu atau Oma Caroline Kusniati. Dan tentu kita juga mempersembahkan segala syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala tuntunan dan penyertaannya bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan juga dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, karena cinta kasih, Engkau rela menderita sengsara wafat di salib, namun bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Karena cinta kasih, Engkau menampilkan orang Samaria dalam perumpamaan agar hati kami tergerak untuk menolong sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
kasihanilah kami. Karena cinta kasih, Engkau mengadakan Ekaristi, agar kami mampu memperbarui niat serta tekad kami melaksanakan perintah cinta kasih-Mu kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya. Tuntun kami masing-masing dalam tugas perutusan kami, agar kami layak dan pantas serta mampu melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu.
Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap umat Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai Orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai Orang-orang yang rendah hati,
ditindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 961. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat tinggal penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kalau kita menyimak kembali apa yang telah kita dengarkan dari kutipan sabda yang dibacakan tadi, dari bacaan pertama, Nabi Musa menjelaskan tentang peran atau tugas orang-orang yang percaya kepada Allah, yakni untuk mewartakan sabda, menyampaikan sabda Tuhan. Dan oleh Musa mengatakan bahwa sabda itu tidak jauh, sehingga orang berpikir siapa yang akan pergi mengambil dan datang membawanya kepada kita, atau di seberang sana, lalu orang berpikir siapa yang akan menyeberang dan membawakannya kembali kepada kita, supaya kita dengar, supaya kita kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Sebagai orang yang percaya, tugas kita adalah menyampaikan firman.
baik kepada diri kita sendiri maupun kepada sesama kita. Dan firman oleh Musa dikatakan dalam bacaan pertama, ada dekat dengan kita, ada di mulut dan ada di dalam hatimu. Firman itu ada, sangat dekat dengan kita. Dan karena itu tugas kita adalah menyampaikannya. Untuk apa disampaikan firman itu? Supaya tawaran keselamatan Allah itu sampai kepada semakin banyak orang. Dan semakin banyak orang dapat menikmati kehidupan yang kekal. Tujuan penyampaian firman adalah untuk keselamatan umat manusia. Apakah firman itu disampaikan hanya sekedar dari mimbar? Ternyata tidak. Justru kalau kita menyimak dalam bacaan Injil, lalu firman itu sungguh menjadi real, nyata, disampaikan kepada sesama lewat suatu tindakan yang nyata, yang konkret. Kalau dalam bacaan Injil seorang ahli Taurat itu mencobai Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang harus kita lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Dan justru Yesus menjawabnya dengan menunjukkan kembali apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kamu baca, apa yang engkau baca dalam hukum Taurat itu. Dan dalam hukum Taurat dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Taurat memerintahkan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Allah, kalau kita kemudian melihat kembali, dijelaskan bagaimana Allah itu sendiri dalam relasinya dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka digambarkan dalam bacaan kedua tadi dari surat Rasul Paulus. Yesus digambarkan sedemikian rupa sebagai pengejawantaan Allah yang hadir menjelma di tengah-tengah umat manusia, yang ingin memperdamaikan manusia dengan dirinya. Allah ingin agar manusia sungguh mengalami kehidupan yang kekal yang Ia tawarkan. Namun nyatanya karena relasi manusia dengan Allah jauh karena dosa, maka Allah tak ingin bahwa karena dosa manusia itu tidak mengalami kehidupan yang kekal. Maka Allah hadir di tengah-tengah umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka bagi kita seorang Kristiani, kalau orang lain di sana, di luar sana memperdiskusikan, memperdebatkan, mengucilkan atau mengecilkan peran Kristus, kita sebagai orang Kristiani justru melihatnya bahwa, bukan melihatnya, tetapi harus menerimanya bahwa Allah sendirilah yang sesungguhnya hadir, menjelma menjadi manusia. Dan kemudian kita sebut sebagai Yesus Kristus. Dialah Allah yang memperdamaikan kemudian diri kita yang penuh dengan dosa dengan Allah sendiri, dengan dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, untuk sungguh dapat memperdamaikan
diri kita yang penuh dengan dosa ini dengan Allah sendiri supaya kita dapat menikmati kehidupan yang kekal. Maka kita kembali kepada bacaan pertama dan bacaan Injil bahwa apa yang tertulis sebagai sabda Allah, Yesus mengatakan, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan juga dikatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, 2 kali Yesus mengatakan, lakukanlah demikian. Yesus tidak mengatakan, wartakanlah demikian, tetapi lakukanlah. Dan secara jelas, dalam perumpamaan bagaimana seorang pengikut Kristus mengasihi sesamanya, digambarkan dalam 3 pribadi. Seorang imam, lalu seorang Lewi, lalu seorang Samaria. Jelas Lewi, kaum Lewi dan imam adalah orang-orang yang berkutat di sekitar bait suci, yang sepintas bisa dikatakan mereka pasti berbelas kasih kepada sesama. Tetapi secara real nyata dalam tindakan ternyata tidak. Ternyata tidak. Dikatakan, dikisahkan dalam perumpamaannya ditampilkan oleh Yesus ketika melihat seorang yang dalam keadaan sekarat itu, ternyata imam ataupun kaum Lewi yang lewat itu melewati begitu saja. Tidak ada tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong sesamanya yang sungguh membutuhkan. Yang dikatakan dalam keadaan setengah mati. Tetapi justru seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, kalau sepintas kita pahami bahwa seorang Samaria itu adalah orang yang dulu juga masuk dalam wilayah pemerintahan wilayah Israel, kerajaan Israel, tetapi kemudian dikuasai oleh Raja Asyur. Ya. Dan oleh bangsa Israel, oleh bangsa Yahudi, dianggapnya sebagai orang yang tidak lagi layak menerima rahmat atau berkat Allah. Karena orang Samaria juga tidak mengakui dalam tanda petik rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan mereka kemudian membangun sendiri rumah ibadat mereka. Dan karenanya oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi, orang Samaria ini tidaklah layak memperoleh rahmat atau keselamatan Allah. Tetapi lihatlah bahwa dalam perumpamaan yang Yesus tampilkan kepada kita bagaimana ia tampil ke depan, justru tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dikatakan oleh Yesus dalam Injil, ketika orang Samaria itu melihat orang yang sedang dalam keadaan sekarat setengah mati itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukankah juga kata-kata demikian ini sering menyertai tindakan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan? Ketika Yesus melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan kata juga tadi dikatakan dalam Taurat, dikatakan kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan semuanya itu hanya dapat terlaksana ketika digerakkan oleh belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasihan. Dan karena itulah orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan menolong sesamanya ini, oleh Yesus dikatakan bahwa dialah sesamamu. Dan oleh orang Farisi yang mencobai Yesus,
juga mengamini bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya dialah sesama manusia. Dan Yesus menegaskan, pergilah dan lakukanlah demikian. Maka bagi kita menjadi jelas, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memang tidak bisa kita lepaskan bahwa kita mengerti, memahami sabda itu. Dan kita harus katakan sabda itu kepada sesama kita. Dan terlebih harus menjadi nyata, harus dilakukan dalam suatu tindakan yang nyata, yang real dalam kehidupan keseharian kita. Dan ketika kita melakukan demikian, maka engkau akan hidup. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Semoga sabda Allah ini memberikan kita semangat, kekuatan, dan peneguhan untuk sungguh mau terus berusaha menyampaikan sabda-sabda Allah kepada diri kita, kepada sesama kita, dan terlebih melakukannya demikian supaya kita sungguh hidup. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, pada zaman ini masih banyak orang terbaring di pinggir jalan, dipojokkan oleh masyarakat. Mereka mengharapkan sepatah kata pembebasan, sebuah tangan yang terulur untuk menolong. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, semoga kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah, melainkan melalui suatu tindakan nyata. Maka marilah kita berdoa kepadanya, Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara otoriter. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, semoga para imam, biarawan, dan biarawati tidak hanya mengutamakan hukum dan peraturan, tetapi sungguh dekat dengan umat dan ikut ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat, ya Bapa,
Semoga mereka yang lebih beruntung, menurut teladan Yesus, mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan, air mata, dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan pula saudara-saudari kita, keluarga orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kita juga bersyukur bersama dengan Papa atau Opa Albert Nur Hamzah yang merayakan ulang tahunnya. Bapa yang maha baik, syukur pujian kami aturkan kepadamu bersama dengan hamba-Mu Albert Nur Hamzah yang boleh mengalami belas kasih penyertaan-Mu dalam seluruh perjuangan hidupnya, terlebih atas rahmat kehidupan yang Engkau tambahkan lagi baginya. Sebagaimana Engkau telah menuntunnya dengan penuh kasih, kami juga mohon kepadamu, semoga dalam segala kehidupan selanjutnya Engkau tuntun dengan penuh kasih, agar semakin mengalami kehadiran dan cinta kasih-Mu. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu atau Oma Caroline Kusniati yang boleh mengalami belas kasih serta perlindungan Allah dan terlebih kesehatan yang senantiasa dinyatakan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu senantiasa dialami dengan penuh kasih, mendatangkan kesehatan, mendatangkan kekuatan dan juga segala pengharapan dan kerinduan untuk sungguh dapat mengalami kehidupan kelak bersama-Mu. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu ini, dan semoga dalam kehidupan selanjutnya kasih dan penyertaan serta kesehatan-Mu tetap nyata baginya untuk menikmati kehidupan, menjalaninya dalam kesetiaan iman kepada-Mu. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama bukan hanya pertolongan jasmani, tetapi juga hati kami. Oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persiapan persembahan Mada Bakti 247. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku, pimpinlah diriku dan Kau kuat
milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Lihatlah semua yang ada padaku, ku haturkan menjadi milikmu. Pimpinlah diriku dan kau kuasai, perintahlah akan ku taati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami semakin tergerak untuk membantu sesama kami sebagaimana Putra-Mu telah memberikan teladan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 269. Anak domba Allah,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 283. Aku bersembah sujud padamu Tuhan, dalam warna roti kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati akan ku imankan dan ku renungkan seluruh panca indera tiada benar, namun ku percaya yang telah ku dengar. Tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan Allah Putera. Yesus kau yang nyamar, kau ku pandang
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putramu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja 9 dan 10 Juli 2022. Pengumuman kolekte. A. Kolekte pembangunan Rp7.680.000. Kolekte gereja Rp12.048.000. 2. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 3. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. 4. Bagi pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai awal Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. Pengumuman dari Kor Credo disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun wilayah agar dapat bergabung dalam paduan suara Credo atau Kor Paroki. Latihan Kor akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 WITA. Dimohon para ketua wilayah, ketua rukun dapat mengkoordinir anggota wilayah atau rukun agar dapat bergabung dalam Kor Credo. Demikian penyampaian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman kita minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, juga kepada kita umat sekalian yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing. Semoga Ekaristi yang kita rayakan ini sungguh semakin meneguhkan kita dalam menjalani hidup kita sepekan ke depan ini. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 518. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang
bahtera tahan sampai ke tujuan. Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan.